Bab 3903 Kaisar Hantu Tulang. Pada saat ini, semua orang menatap Qin Chen, terkesiap kaget, takut bertindak gegabah. Ketiga venerable klan Mi, meskipun bukan yang paling elit di antara sekian banyak master kuat yang hadir, tentu saja juga tidak lemah. Namun, mereka langsung dibantai oleh Qin Chen di depan mata mereka sendiri. Guncangan hebat ini mengirimkan hawa dingin ke hati semua orang. Di dunia luar, para master venerable bumi seperti ketiga venerable klan Mi akan menjadi sosok yang berwibawa. Bahkan di medan perang semua ras. Bagaimana mereka bisa tumbang begitu mudah? Namun, di dalam Myriad Divine Vault, bahayanya terlalu besar. Banyak master yang gugur sesekali. Dan bahkan para master venerable bumi sekuat ini pun tak bisa mengaku kebal. Membuat semua orang khawatir. Whitebone Earth Venerable. Ada apa? Apa kau masih terobsesi dengan buah kekacauan di dalam diriku? Kalau begitu, kenapa kau tidak datang dan mengambilnya sendiri? Qin Chen mencibir, menatap Whitebone Earth Venerable sebelum melangkah maju. Boom! Tiba-tiba, energi naga yang mengerikan melonjak ke langit, dan ribuan naga menari-nari di sekitar Qin Chen, menukik ke arah Yang Mulia Bumi Tulang Putih. Pada saat ini, dengusan dingin bergema. Boom! Dari belakang Yang Mulia Bumi Tulang Putih, gelombang energi tulang meletus. Sebuah cakar tulang raksasa, yang luasnya tak diketahui, tampaknya muncul dari dunia lain. Dengan suara gemuruh, cakar itu menangkis serangan Qin Chen. Boom! Aura Sang Maha Tinggi melonjak ke seluruh dunia ini, menyebar ke segala arah seperti tsunami. Deng deng deng, di bawah aura ini, Qin Chen mengerang dan mundur berulang kali. Tanpa tubuh naga sejati, daging seorang yang mulia bumi biasa pasti tak akan mampu menahannya. Berpotensi hancur di tempat. Kemudian, dari kehampaan, seorang guru berkulit keemasan dari klan tulang muncul. Tulang guru ini berwarna keemasan, seperti batu giok, memancarkan cahaya cemerlang dan memancarkan aura mengerikan yang mendebarkan. Tuan Kaisar Hantu Tulang, melihat orang ini, Yang Mulia Bumi Tulang Putih buru-buru memberi hormat. Mereka dari klan tulang. Pemimpinnya adalah pemimpin klan tulang untuk ekspedisi ke harta karun ilahi segudang ini. Kaisar Hantu Tulang. Dikabarkan bahwa Kaisar Hantu Tulang mencapai puncak Yang Mulia Bumi lebih dari 200.000 tahun yang lalu. Terus-menerus mencari terobosan ke alam Yang Mulia Surgawi. Tanpa diduga, dia juga ada di sini. Melihat ahli klan tulang emas ini, banyak yang memucat, berseru ngeri. Yang Mulia Bumi Puncak. Tatapan Qin Chen terpaku. Tatapan hikmat yang luar biasa semakin intens. Kekuatan luar biasa Kaisar Hantu Tulang mengintimidasinya. Dia tidak diragukan lagi adalah Yang Mulia Bumi tingkat atas. Jauh lebih tangguh daripada Yang Mulia Bumi Zen Hantu. Di belakang ahli klan tulang emas itu, sekelompok prajurit klan tulang mengikuti. Masing-masing dengan gagah berani. Dasar bocah dari klan naga sejati. Apa kau benar-benar berpikir klan tulangku tidak kompeten? Kaisar Hantu Tulang memancarkan aura emas dan giok. Meskipun terdiri dari tulang emas dan tanpa daging dan darah, kekuatan hidup yang dipancarkannya bagaikan lautan luas yang tertutup langit. Haha, Kaisar Hantu Tulang, kau begitu marah. Siapa yang membuatmu marah? Pada saat ini, sebuah tawa keras terdengar, dan di kehampaan, aura mengerikan lainnya turun. Boom! Energi iblis yang mengerikan bergulung. Ini adalah serigala perak raksasa. Tubuhnya setinggi 10.000 kaki. Ia melangkah ke udara, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi seorang pria parubaya dengan rambut perak panjang dan tanda bulan sabit di dahinya. Serigala surgawi dan Yang Mulia Bumi dari klan iblis. Kerumunan berseru. Ini juga seorang master tingkat atas. Puncak Yang Mulia Bumi. Serigala surgawi dan Yang Mulia Bumi. Kalian klan iblis ingin menghentikanku. Kaisar Hantu Tulang berkata dengan suara dingin, penuh pembunuhan. Dan api keemasan membakar tubuhnya, membentuk totem api. Serigala surgawi. Kaisar Hantu Tulang, kau salah. Apa maksudmu klan iblisku menghentikanmu? Bagaimana mungkin serigala surgawi mewakili klan iblisku? Bagaimanapun, klan naga sejati juga bagian dari klan iblisku. Dan aku tidak bisa membiarkan senior sepertimu menindasku seperti ini. Penghinaan. Ya, tawa kecil menggema di langit dan bumi, membawa sedikit godaan. Seorang wanita anggun melangkah mendekat,
memancarkan aura menakutkan. Penguasa bumi pesona bayangan. Banyak orang berubah warna. Ini adalah raksasa lain dari klan iblis. Seorang master di level puncak penguasa bumi. Wajah Kaisar Hantu Tulang merosot. Penguasa bumi pesona bayangan. Klan naga sejati adalah bagian dari klan iblismu. Kenapa aku tidak tahu? Bahkan klan naga sejati sendiri tidak mengakui ini. Tetapi klan iblismu bersikeras menjilatnya. Tidakkah menurutmu itu terlalu murahan? Kaisar Hantu Tulang berkata dengan dingin. Semua orang mengangguk. Ini benar. Klan iblis selalu ingin klan naga sejati bergabung dengan klan iblis. Tetapi klan naga sejati tidak pernah mengakui bahwa mereka adalah bagian dari klan iblis. Secara logis, klan naga sejati saat ini dan klan iblis benar-benar tidak ada hubungannya satu sama lain. Hehehe. Klan naga sejati saat ini tidak mengakui hal ini. Tapi selama klan iblisku tulus pada klan naga sejati, siapa yang tahu kapan klan naga sejati akan kembali ke klan iblisku? Kan, adik kecil. Penguasa bumi pesona bayangan terkekeh pada Qin Chen. Dan di pupil vertikal keemasannya, serangkaian bayangan ilusi berkelebat, yang membuat Qin Chen merasa takjub. Penguasa bumi memang tidak semenakutkan yang dibayangkannya. Tak satu pun dari para penguasa bumi puncak ini mudah dihadapi. Dengan kemunculan penguasa bumi serigala langit dan penguasa bumi pesona bayangan, aura mengerikan turun dari kehampaan. Hah, itu, boom, ada aura bergulung antara langit dan bumi. Dan di reruntuhan di kejauhan, seolah-olah bintang-bintang berjatuhan. Ini adalah sekelompok master, dikelilingi oleh cahaya bintang. Dan kekuatan bintang yang tak terbatas melayang di atas mereka, seperti dewa yang mendominasi pergerakan bintang dan pergantian matahari dan bulan. Penguasa bumi Wanyun dari Istana Dewa Bintang Umat Manusia. Kerumunan berseru. Ini adalah sosok raksasa lainnya. Seorang ahli tingkat atas di antara para penguasa bumi puncak. Tatapan Qin Chen juga memadat. Penguasa bumi 10.000 meteorit. Istana Dewa Bintang. Tatapannya perlahan menjadi dingin. Adapun Molly dan penguasa iblis Qian. Mereka bersembunyi di balik reruntuhan. Tubuh mereka menyusut jauh lebih banyak. Lalu menatap tajam ke arah Qin Chen. Tak mungkin. Mereka berdua mendapatkan inti bintang dan harta karun lain yang diberikan Qin Chen, yang telah lama dilihat oleh penguasa bumi Jin Jian dan yang lainnya. Begitu harta karun itu sampai ke mulut penguasa bumi 10.000 meteorit, mereka tak terhindarkan dari kejaran. Dengan kedatangan begitu banyak ahli, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi serius. Para ahli dari semua ras berkumpul. Dan tak seorang pun berani berbicara atau muncul dengan mudah. Bahkan para ahli seperti penguasa bumi Guichan menyembunyikan tubuh mereka dan tak berani terlalu mencolok. Ternyata dia adalah penguasa 10.000 meteorit dari Istana Dewa Bintang. Melihat ini, mata penguasa bumi tulang putih tiba-tiba berkilat. Ada yang ingin kukatakan pada penguasa 10.000 meteorit. Hah, orang dari klan tulang. Wan Yun Dizun menatap Bai Gu Dizun dengan dingin. Apa yang ingin dikatakan orang dari klan tulang ini kepadanya? Bai Gu Dizun juga tahu bahwa ia tidak disukai oleh Wan Yun Dizun. Jadi ia buru-buru berkata, saat aku menjarah buah kekacauan sebelumnya, aku melihat orang dari klan naga sejati ini bersama dua orang dari klan iblis. Dan orang dari klan iblis itu juga memiliki inti bintang. Yang unik, ia bilang ia mendapatkannya dengan membunuh para penguasa istana Dewa Bintangmu. Begitu kata-kata ini keluar, Molly dan Qian Mo Jun di kejauhan tiba-tiba terkejut dan mengumpat. Hati Qin Chen juga dingin. Mata semua orang di tempat kejadian langsung tertuju pada Qin Chen. Bab 3904 Buta. Inti bintang. Tatapan miriat meteorites langsung tertuju pada Qin Chen. Dengan suara dentuman, Qin Chen merasakan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di hadapannya. Masing-masing, seperti matahari di langit, mengancam akan meledak. Bahkan menghancurkan jiwa Qin Chen. Aura yang begitu kuat, seru Qin Chen terengah-engah. Penguasa bumi tingkat puncak ini sungguh tangguh. Jauh lebih kuat daripada penguasa bumi lainnya. Namun, Qin Chen tetap tak tergoyahkan. Membiarkan serangan lawan yang tak henti-hentinya menghujaninya. Tubuhnya berderak dan beriak. Membentang seperti naga raksasa. Aura naga yang mengerikan melonjak di dalam dirinya. Gelombang tekanan naga sejati yang menghantam Qin Chen ke dunia ini tak tergoyahkan. Inti bintang apa? Miriat meteorites.
Kau adalah sosok kuat dari Istana Dewa Bintang Manusia. Namun kau mendengarkan desakan seorang anggota klan tulang. Apakah kau, Istana Dewa Bintang, mewakili umat manusia melawan klan naga sejatiku? Jika demikian, klan naga sejatiku, meskipun ras kecil di alam semesta, tak bisa dianggap enteng, kata Qin Chen dingin. Ia memang tak kenal takut dengan kekuatannya. Bahkan jika ia bukan tandingan Wan Yun Dizun, tidak akan mudah baginya untuk membunuhnya. Tatapan Wan Yun Dizun menyipit. Qin Chen ternyata mampu menahan tekanan bintangnya. Ia cukup cakap. Musuh klan naga sejatimu, Wan Yun Dizun mencibir. Kau membunuh murid Istana Dewa Bintangku lebih dulu, yang membuatmu menjadi musuh Istana Dewa Bintangku. Bagaimana mungkin aku menjadi musuhmu? Wan Yun Dizun tidak sanggup menanggung tanggung jawab yang telah mempertentangkan umat manusia dan klan naga sejati. Mata mana di antara kalian yang melihatku membunuh murid Istana Dewa Bintangmu? Apakah kau seorang ahli tingkat atas di Istana Dewa Bintang? Buta, kata Qin Chen dengan nada menghina. Petik 2. Kau, wajah Wan Yun Dizun menjadi dingin. Boom. Ia bergerak. Tangannya yang besar terulur untuk meraih Qin Chen. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di langit dan bumi. Dan sebuah galaksi menyapu, mengancam akan menelan Qin Chen. Namun sebelum serangan itu mencapai Qin Chen, penguasa bumi mantra bayangan bergerak dan menghalangi Qin Chen. Boom! Ia menahan serangan penguasa bumi 10.000 meteor. Dan berkata sambil tersenyum, penguasa bumi 10.000 meteor. Kenapa kau marah? Apa yang kau katakan sebelumnya hanyalah apa yang dikatakan klan tulang. Titik. Klan tulang bukanlah aliansi manusia kita. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Jangan jatuh ke dalam perangkap orang lain. Penguasa bumi tulang putih langsung mencibir. Penguasa bumi 10.000 meteor. Aku tidak berani mengarang kata-kata seperti itu. Selain aku, penguasa bumi Yinhai, penguasa bumi Wushuang, dan bahkan penguasa bumi pedang emas ras manusiamu telah melihatnya. Ngomong-ngomong, kedua penguasa klan iblis itu tidak hanya memiliki inti bintang dari Istana Dewa Bintangmu, tetapi juga formasi Gunung Dewa kuno dari Gunung Dewa Dayu umat manusia. Beraninya kau mengatakan itu? Orang klan iblis mana yang memiliki formasi Gunung Dewa kuno dari Gunung Dewa Dayu milikku? Boom! Begitu Yang Mulia Bumi Tulang Putih menyelesaikan kata-katanya, amarah bergema di langit dan bumi. Dalam kehampaan, sosok kekar dan kuat seperti dinding batu turun, dengan pola gunung melilit tubuhnya. Rasanya seperti gunung yang turun langsung, memberi orang rasa tertindas. Gunung Dewa Dayu, Jiu Yue Earth Venerable, seru kerumunan. Seorang manusia kuat tingkat atas lainnya. Begitu ia turun, Shadow Cham Earth Venerable juga berubah warna. Jika Wan Yun Earth Venerable dan Jiu Yue Earth Venerable bergabung, ia akan kesulitan melawan. Belum lagi ada orang kuat seperti Bone Ghost Emperor di sisi yang berlawanan. Begitu Jiu Yue Earth Venerable turun, ia memahami seluk-beluk masalah ini. Dan tatapannya langsung beralih ke Golden Sword Earth Venerable. Golden Sword Earth Venerable buru-buru berkata dengan hormat, dua senior Master Iblis yang bersama orang ini sebelumnya memang memiliki inti bintang dan gunung suci kuno. Mendengar ini, Jiu Yue Earth Venerable menatap Qin Chen dengan tatapan dingin. Apa yang kau lihat? Apa kau sama butanya dengan Wan Yun Earth Venerable? Qin Chen mencibir. Kau juga mendengar bahwa Golden Sword Earth Venerable Zun dan Bai Gudi Zun sama-sama mengatakan bahwa iblis-iblis di sekitarku. Aku bertemu kedua iblis itu di Wan Xiang Shenzang ini. Mereka ingin membujukku untuk bergabung dengan klan iblis. Tetapi klan naga sejatiku selalu netral. Jadi aku tentu saja tidak setuju. Demi membujukku, kedua orang ini memberitahuku berita tentang pohon kekacauan. Dan aku setuju untuk pergi bersama mereka. Jika kau ingin menemukan seseorang, kau harus mencari kedua iblis itu. Mengapa mencariku? Qin Chen mencibir. Semua orang terkejut dan tercengang. Qin Chen terlalu berani berbicara seperti ini kepada Jiu Yue Dizun dan Wan Yun Dizun. Namun, semua orang juga mendengar bahwa orang yang menunjukkan inti bintang dan gunung ilahi kuno sebelumnya memang anggota klan iblis. Meskipun mereka bepergian dengan Qin Chen, di Wan Xiang Divine Treasure, klan tulang dapat bertarung dengan umat manusia. Apa yang bisa diwakili oleh Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Dayu?
Dua kekuatan manusia munafik telah mengincar buah kekacauan di tahta ini. Jika kalian ingin menjadi musuh klan naga sejatiku, katakan saja langsung. Untuk apa mencari alasan? Lanjut Qin Chen. Sudut mata yang lain berkedut semakin kencang. Penguasa bumi pesona bayangan dan penguasa bumi serigala surgawi menatap Qin Chen tanpa berkata-kata. Orang dari klan naga sejati ini terlalu galak, kan? Dia langsung memarahi mereka di sini. Mengatakan bahwa dua penguasa bumi puncak itu munafik. Ini sungguh berani. Penguasa bumi Jiu Yue dan penguasa bumi Wanyun sangat marah. Dengan aura pembunuh yang menyelimuti mereka. Tidak ada yang berani berbicara seperti ini di depan mereka. Namun, ini belum berakhir. Qin Chen melanjutkan. Dua orang munafik. Berapa banyak master aliansi yang kalian berdua bunuh? Baiklah. Aku telah melihat orang-orang kuat dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Dayu kalian diam-diam menyerang para master aliansi klan manusia dan iblis. Menggunakan token pasar gelap untuk mendapatkan poin prestasi, dan menjualnya. Qin Chen melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Dibandingkan dengan kalian, dua orang klan iblis yang mencoba memenangkanku, justru sangat saleh. Boom, satu kata saja sudah membuat ribuan orang heboh. Semua orang menatap Jiu Yue Dizun dan Wanyun Dizun. Meskipun menggunakan token pasar gelap untuk memburu master aliansi bisa dianggap sebagai aturan tak tertulis. Ketika Qin Chen mengatakan ini, tetap saja membuat ras lain berubah warna. Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Dayu keduanya adalah kekuatan utama umat manusia. Dan mereka menguasai banyak pengaruh dalam aliansi manusia. Apa yang mereka lakukan jauh lebih buruk daripada yang dilakukan ras kecil biasa. Omong kosong. Kalian mencari kematian. Wanyun Dizun tak kuasa menahan diri. Dan cahaya bintang mengerikan di sekelilingnya meledak. Dan ia hendak menyerang Qin Chen. Hahaha. Benar sekali. Umat manusia memang selalu munafik. Boom. Pada saat ini, di langit, gelombang energi iblis yang dahsyat juga turun. Dan beberapa penguasa iblis dengan aura mengerikan di tubuh mereka turun langsung ke dunia ini. Iblis. Semua orang mendongak dengan gentar, menatap tajam. Beberapa penguasa klan iblis, dengan aura mengerikan yang melonjak dari tubuh mereka, turun langsung. Di belakang mereka terdapat pasukan iblis yang sangat besar dan kuat. Hal ini membuat hati banyak orang mencelos, dan bulu kuduk mereka berdiri. Kaisar Hantu Tulang, apakah klan tulangmu siap bersekutu dengan umat manusia? Penguasa iblis terkemuka, dengan energi iblis yang dalam melonjak dari tubuhnya, berkata dengan dingin kepada Kaisar Hantu Tulang. Ini, Kaisar Hantu Tulang tiba-tiba membeku dan terdiam. Bab 3905, Penguasa Bumi yang berjalan diam-diam. Klan Tulang, seperti Zerg dan faksi lainnya, mematuhi perintah klan iblis dan menjadi bagian dari aliansi iblis. Meskipun berbagai klan di dalam gudang ilahi segudang tidak seantagonis di medan perang klan segudang, kata-kata seorang pemimpin klan iblis yang kuat langsung membuat Kaisar Hantu Tulang merinding. Jika klan iblis menyimpan motif tersembunyi terhadap klan tulangnya, ia akan menjadi pendosa bagi klan tulang. Penguasa bumi jiwa abisal. Ini, Kaisar Hantu Tulang buru-buru menjelaskan. Tidak perlu dijelaskan. Penguasa bumi jiwa abisal, dengan keagungannya yang menjulang tinggi, melirik dingin ke arah penguasa bumi meteor segudang dan yang lainnya sebelum berkata kepada Qin Chen, adik kecil, meskipun kau naga sejati, jika kau menghadapi masalah nanti, kau dapat mencari anggota klan iblisku. Aku jamin kau, naga sejati, akan diperlakukan dengan hormat di dalam klan iblisku. Ekspresi ras lain yang hadir langsung berubah. Dan ekspresi beberapa ahli manusia papan atas lainnya juga menjadi muram. Jika klan iblis benar-benar berhasil mengalahkan klan naga sejati, itu akan menjadi kerugian besar bagi aliansi manusia. Hehe, Abyssal Soul Earth Lord, kau keterlaluan. Kau bahkan berhasil membujukku untuk bergabung dengan klan iblis. Shadow Cham Earth Lord terkekeh. Kemudian, menoleh ke Qin Chen, ia berkata, adik kecil, kemarilah. Tinggallah bersamaku. Aku berjanji akan melindungimu. Petik 2. Shadow Cham Earth Lord meregangkan tubuhnya yang anggun, berapi-api. Tidak perlu. Klan naga sejatiku tidak membutuhkan perlindungan dari ras lain. Kata Qin Chen dengan tenang. Kau punya temperamen. Aku suka itu. Shadow Cham Earth Lord tidak terpengaruh dan
Bahkan, semakin terkesan oleh Qin Chen. Tak jauh dari sana, Molly dan Qian Mojun bersembunyi di sana. Tak bisa berkata-kata. Qin Chen benar-benar berbakat dalam hal itu. Ia sudah berada dalam bahaya besar. Namun dalam sekejap mata, ia telah dibujuk oleh berbagai klan. Namun, mereka juga diam-diam berterima kasih kepada Qin Chen. Karena tahu ia tidak mengkhianati mereka. Kalau tidak, dengan kemampuannya merasakan aura mereka, mereka mungkin bisa menipu orang lain. Tetapi tidak dengan dirinya. Pada titik ini, mereka berdua benar-benar lupa bahwa mereka sedang diincar oleh Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Dayu karena anugerah inti bintang dan Gunung Dewa Primordial milik Qin Chen. Gemuruh. Pada saat itu, aura yang mengejutkan tiba-tiba terpancar dari pusaran kehampaan di bawah mereka. Seketika, lapisan cahaya di dalam kehampaan itu tiba-tiba terbuka. Aura kacau meledak dari reruntuhan. Alam rahasia telah terbuka. Ayo pergi. Seketika, para tokoh kuat dari faksi-faksi teratas, yang sebelumnya dipenuhi permusuhan dan ingin masuk, bergegas menuju lapisan cahaya itu. Jelas ingin memanfaatkan kesempatan dan menjadi yang pertama masuk. Aura naga sejati dalam diri Qin Chen juga tertarik pada aura kuat itu. Adik kecil, ayo, ikuti aku. Kakak akan menjagamu, kata Shadow Charm Earth Venerable dengan senyum lembut dan memikat. Qin Chen tentu saja mengabaikan orang ini. Dengan desiran, ia langsung memasuki alam rahasia. Apa itu? Kemudian, semua orang ketakutan. Melewati lapisan cahaya, mereka merasa seolah-olah telah tiba di langit berbintang yang penuh reruntuhan. Di antara langit dan bumi, bintang-bintang lumpuh yang tak terhitung jumlahnya melayang. Cahayanya berkilauan dalam kabut yang menyilaukan. Lebih jauh lagi, Qin Chen melihat struktur seperti gua yang tersembunyi di dalam kehampaan tak berujung, tersembunyi di dalam nebula. Yang memikat Qin Chen adalah sarang raksasa, tergantung di langit berbintang yang suram, di ujung langit yang tak berujung. Di sini, Qin Chen merasakan kekuatan yang mulia di dalam dirinya. Ditekan dengan kuat, wus, wus, wus. Tiba-tiba, berbagai macam cahaya berkelebat. Meskipun mereka tidak tahu di mana tempat ini, banyak individu kuat yang telah tiba merasakan aura kuat yang berasal dari gua dan sarang yang seolah melayang di langit berbintang. Pasti ada harta karun di dalamnya. Abyssal Soul Earth Lord, Myriad Meteor Earth Lord, dan yang lainnya memilih target mereka dan terbang ke arah mereka. Ingin menjadi yang pertama melihat harta karun di dalamnya. Ayo pergi. Qin Chen juga terbang menuju sarang naga yang menariknya. Jantungnya berdebar kencang. Apakah itu sarang naga sejati kuno? Meskipun Qin Chen belum pernah melihatnya, entah kenapa ia merasakan rasa memiliki ini. Qin Chen merasa seolah-olah ia ditarik ke sarang itu. Yang membingungkan Qin Chen adalah beberapa individu kuat yang hadir juga tampak seperti dirinya. Mata mereka berkilauan dengan cahaya redup, seolah ditarik oleh kekuatan tak dikenal, dan mereka terbang ke tempat lain. Mungkinkah individu-individu kuat itu juga ditarik oleh kekuatan khusus? Qin Chen bingung dan tenggelam dalam pikirannya. Puff! Tiba-tiba, kilatan darah bersinar. Cahaya dingin tiba-tiba muncul dari kehampaan di sekitar Qin Chen, menusuk dadanya. Qin Chen tertarik ke sarang naga. Pikirannya sepenuhnya terserap di dalamnya. Pada saat itu, seseorang menyerangnya seperti hantu, berniat membunuhnya dengan satu pukulan. Reaksi Qin Chen cukup cepat, tetapi bilah pedangnya tetap menyapu dadanya, mengiris sisik naganya dan menyebabkan darah mengalir. Pada saat itu, lawan meledakkan segel, mencoba menghancurkan kepala Qin Chen. Qin Chen menangkisnya dengan kedua tangan, dan dengan bang, ia terlempar, menghantam keras ke sebuah bintang yang terbengkalai. Penyerang itu sangat cepat, memberikan Qin Chen dua pukulan fatal dalam sekejap mata. Lawan itu kemungkinan telah mengintai untuk waktu yang lama, menunggu kesempatan yang tepat untuk memberikan pukulan fatal. Penguasa bumi berjalan kegelapan. Melihat sosok itu menghilang dalam sekejap setelah serangan itu, seseorang merasakan pertempuran di sini, berteriak dengan wajah pucat. Penguasa bumi berjalan kegelapan. Sosok mengerikan dari klan malam, ahli dalam pembunuhan. Meskipun bukan seorang pembunuh, ia ditakuti oleh banyak orang di medan perang klan segudang. Ini karena penguasa bumi berjalan kegelapan memiliki kemampuan alami yang memungkinkannya bersembunyi di kehampaan dan membunuh.
Tanpa terlihat, sangat sulit bagi seorang prajurit selevelnya untuk menghindari pembunuhannya. Hah, anak ini belum mati. Melihat serangannya gagal membunuh Qin Chen, mata penguasa bumi berjalan kegelapan berkilat terkejut. Sebelumnya ia tahu bahwa Qin Chen memiliki dua buah kekacauan. Dan niatnya adalah membunuh Qin Chen, merebut kedua buah itu, lalu menjelajahi tempat istimewa ini. Namun, ia tidak menyangka serangannya hanya akan melukai Qin Chen. Pertahanan klan naga sejati sungguh tangguh. Boom! Qin Chen menyerbu keluar dari bintang yang terbengkalai. Kulitnya yang terluka sembuh dengan cepat. Ia mencibir pada penguasa bumi kegelapan. Datang lagi. Bunuh. Pada saat itu, raungan murka bergema. Boom! 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 Kehampaan bergemuruh. Seperti monster raksasa yang menerjangnya. Di belakang Qin Chen, sesosok batu raksasa melesat maju. Menerjang bagaikan banteng gila dengan tubuhnya yang besar. Ia adalah penguasa klan batu raksasa. Keluar dari sini, teriak Qin Chen dingin. Tinjunya menghancurkan langit saat menghantam dada pria itu. Dengan bunyi gedebuk, pukulan Qin Chen bisa menghancurkan gunung. Tetapi menghantam dada pria ini bagaikan gunung besi. Sosok batu raksasa itu tetap utuh. Bab 3906 Tubuh Suci Vajra Agung. Dengan bunyi gedebuk, Qin Chen tertegun sebelum akhirnya dihempaskan kembali oleh ahli klan batu raksasa. Hahaha. Kekuatan klan naga sejati tak ada apa-apanya dibandingkan kita. Tak ada apa-apanya dibandingkan kita. Serahkan buah kekacauan. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Bagaikan banteng buas, ahli klan batu raksasa kembali menyerang Qin Chen dengan panik. Vajra bumi yang mulia dari klan batu raksasa. Pada saat itu, seseorang yang menyaksikan kejadian itu berseru keheranan. Ini adalah ahli lain yang setara dengan yang mulia bumi berjalan kegelapan. Memiliki kekuatan luar biasa. Meskipun klan batu raksasa tidak berada di peringkat teratas di alam semesta, Vajra bumi yang mulia ini tentu saja luar biasa. Ia disebut Vajra karena ia menguasai teknik puncak klan batu raksasa. Tubuh suci Vajra pencapaian agung. Teknik ini, teknik tingkat atas yang beredar di kalangan klan batu raksasa, dianggap sebagai salah satu dari 108 teknik pemurnian tubuh tercanggih di alam semesta modern. Alam semesta adalah ras yang luas dan beragam, membentang selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tubuh suci Vajra pencapaian agung ini berada di peringkat terakhir di antara 108 teknik pemurnian tubuh tingkat atas, ia tetap luar biasa kuat dan sungguh luar biasa. Boom! Pada saat ini, Vajra Earth Venerable meletus dengan aura yang menjulang tinggi. Aura samar berwarna berlian terpancar dari dagingnya yang berbentuk batu, mengubahnya menjadi raksasa yang benar-benar perkasa. Tingkat pertama tubuh suci Vajra Agung telah mencapai bentuk sempurnanya, dilindungi oleh zirah ilahi. Melihat transformasi Vajra Earth Venerable menjadi aura berlian, para prajurit kuat yang telah melarikan diri ke tempat lain berseru dengan haru. Tubuh suci Vajra Agung sangat sulit untuk dikultivasikan. Bahkan tingkat pertama saja sangat menantang. Dan mereka yang mencapai kesempurnaan sangat sedikit. Vajra Earth Venerable adalah salah satu dari segelintir orang itu, yang membuatnya mendapatkan gelar Earth Venerable. Namun, tidak ada yang menyangka Vajra Earth Venerable akan langsung menyerang Qin Chen, menggunakan pukulan mematikan. Jelas bertujuan untuk menangkap Qin Chen dan merebut buah kekacauan dalam waktu singkat. Tidak ada yang tahu harta apa yang tersimpan di alam rahasia langit berbintang yang hancur ini. Sebagai perbandingan, mendapatkan dua buah kekacauan akan menjadi perolehan yang signifikan. Antara seekor burung di tangan dan 1000 burung di semak-semak, mana yang harus dipilih? Mungkin setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda. Namun, baik yang mulia bumi berjalan kegelapan maupun yang mulia bumi Vajra telah membuat pilihan mereka sendiri. Yang mulia bumi Vajra meraung ke arahnya. Satu yang mulia bumi saja sudah luar biasa kuat. Tetapi seberapa jauh lebih kuat dan luar biasa lagi seorang yang mulia bumi yang telah mengolah tubuh suci Vajra Agung hingga tahap sukses kecil. Boom boom boom. Pada saat ini, yang mulia bumi Vajra datang menerjangnya, mengguncang kehampaan. Ia menyerang dengan gegabah, menyerang Qin Chen dengan sikap paling ganas. Baginya, tubuh kebalnya adalah senjata terkuatnya. Kompetisi kekuatan. Turun. Qin Chen, yang mengetahui situasi lawannya, meraung marah. Memadatkan cakar naganya menjadi tinju tak terbatas.
dan menghantam Yang Mulia Bumi Vajra lagi. Pada saat ini, energi darah naga melonjak, dan Ki Yang Mulia meledak. Naga yang kuat itu mungkin terkondensasi dalam tubuh Qin Chen, memberinya gelombang darah dan energi seperti badai yang mengamuk, menyebabkan kekuatan Dao Qin Chen melonjak liar. Bas, Qin Chen meregangkan tubuhnya dan berubah menjadi naga sungguhan, mengguncang 9 langit dan 10 bumi. Dia langsung berevolusi menjadi bentuk naga asli yang telah dipahaminya. Dan dengan postur yang tak terkalahkan, dia bertabrakan dengan Dewa Bumi Vajra dengan satu cakar. Bang, raungan yang mengejutkan bergema, dan Dewa Bumi Vajra dipukul oleh cakar Qin Chen. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan warna Vajra, terang dan gelap. Gelombang kejut yang kuat langsung membombardir mereka berdua. Keduanya berdiri diam di alam semesta ini. Energi naga di tubuh Qin Chen seperti lautan luas. Aura Qin Chen melonjak, memberikan Vajra Earth Zone, pertahanan yang tak tertandingi. Tubuh suci Vajra Agung ini sungguh tangguh. Wajah Qin Chen berubah warna. Ini adalah salah satu teknik pemurnian tubuh tercanggih di alam semesta, dan sungguh luar biasa. Dengan pukulan ini, seorang Earth Zone biasa akan hancur berkeping-keping. Tetapi, Vajra Earth Zone ini hanya terluka. Kau tidak bisa membunuhku. Setelah ditinju Qin Chen, Vajra Earth Zone memuntahkan darah. Tertawa terbahak-bahak, tubuh suci Vajra Agungnya mampu menahan serangan senjata pusaka Earth Zone. Jadi bisa dibayangkan betapa tangguhnya tubuhnya. Benarkah? Qin Chen tertawa. Langit berbintang bersinar terang. Dan di dalam tubuhnya, kekuatan tubuh pedang 6 jalur samsara diam-diam bersirkulasi. Pelindung pergelangan tangan Void Mirage juga diam-diam muncul di tangan kanannya. Tiba-tiba, energi pedang yang tak berujung menyatu di dalam tubuh Qin Chen, melesat liar ke arah Vajra Earth Venerable. Puff, puff, puff. Pada saat itu, Qin Chen bagaikan matahari di langit. Energi pedang berbentuk naga berubah menjadi sungai panjang yang mengalir deras. Didorong oleh Void Mirage Wrist Guard, energi naga sejatinya langsung melonjak, melesat liar ke dada Vajra Earth Venerable. Krak, tulang-tulang hancur, dan Vajra Earth Venerable menjerit kesakitan. Darah mengucur deras. Pukulan Qin Chen telah menghancurkan tubuhnya, tetapi tetap tidak membunuhnya. Kau tidak bisa membunuhku. Aku mengolah tubuh suci Vajra kesempurnaan agung. Vajra Earth Venerable meraung. Tetapi sekarang kata-katanya kurang meyakinkan. Pada saat ini, banyak orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Diamond Earth Venerable adalah ahli teknik kultivasi fisik tingkat atas. Tubuhnya mampu menahan diangkat oleh Diamond Earth Venerable. Namun sekarang, satu pukulan dari bocah klan naga sejati ini telah menghancurkan tulang-tulangnya. Seberapa mengerikankah ini? Mari kita lihat apakah aku bisa membunuhmu. Cibir Qin Chen. Energi pedang mengalir deras di sekujur tubuhnya, menyatu dengan energi naga sejati. Ia berubah menjadi naga raksasa energi pedang, menerjang ke arah Yang Mulia Bumi Berlian. Swiss. Di saat genting ini, sebuah bayangan hitam pekat tiba-tiba menyambar kehampaan, diikuti oleh semburan cahaya dingin yang mengerikan, melesat langsung ke kepala Qin Chen. Itu adalah Yang Mulia Bumi Gelap. Ia diam-diam mengamati Qin Chen, mencari saat yang tepat untuk menyerang. Kali ini, ia membidik langsung ke kepala Qin Chen, berniat membunuhnya di sana. Aku sudah lama menunggumu. Qin Chen tiba-tiba mencibir, menyerbu ke arah Yang Mulia Bumi Vajra. Ia langsung berputar, cakarnya yang tajam terangkat di hadapannya. Kehampaan itu seolah membeku di bawah cakarnya. Dengan bunyi dentang, ia menjepit cahaya dingin itu ke cakarnya. Apa? Yang Mulia Bumi Gelap terkejut. Pedang hitam pekat di tangannya memancarkan aura dingin. Bahkan saat menyerang, pedang itu tidak memancarkan riak. Itu adalah senjata pembunuh kelas atas. Konon, belati ini ditempa dari tulang ekor leluhur klan malam, yang mampu menyatu dengan aura kehampaan. Diwariskan turun-temurun dari ayah ke anak, dari ayah ke anak, dari generasi ke generasi. Senjata ini sangat mengerikan ketika digunakan untuk membunuh. Namun kini, Qin Chen menancapkan belati itu erat-erat di kehampaan. Tak bisa bergerak. Bab 3907 Bayangan Kekacauan. Belati klan malam adalah warisan mereka. Bagaimana mungkin penguasa bumi berjalan kegelapan meninggalkan mereka? Boom! Kekuatan malam merasuk ke dalam dirinya.
mengalir bagai kegelapan yang tak kasat mata, mencoba merebut belati itu dari genggaman Qin Chen. Kekuatan malam sungguh istimewa, pikir Qin Chen. Kekuatan klan malam memang jauh lebih istimewa daripada kekuatan biasa. Memiliki kekuatan tersembunyi yang mampu memadatkan energi yang terbuang di dalam dirinya, menyembunyikan keberadaannya. Sayangnya, itu hanya untuk orang lain. Pemahaman Qin Chen tentang ruang begitu mendalam sehingga bahkan jika klan malam dapat menyembunyikan keberadaan mereka, bagaimana mungkin mereka menyembunyikan fluktuasi mereka sendiri di dalam ruang? Lebih jauh lagi, penguasa bumi berjalan kegelapan telah membuat keputusan yang akan disesalinya seumur hidup. Ia tak rela berpisah dengan senjata warisan klannya. Raung, cakar tajam Qin Chen menahan belati lawan, dan ia berubah menjadi naga sejati. Samar-samar, seekor naga raksasa muncul dari kehampaan, mengaum dengan ganas. Ekornya diselimuti cahaya pedang yang mengerikan, berubah menjadi pedang perkasa yang menembus langit. Menerjang Dark Earth Lord. Dengan desiran, energi naga melonjak menembus kehampaan, membawa aura yang menyesakkan. Dalam sekejap, energi itu mencapai Dark Earth Lord. Begitu cepat sehingga ia hampir tak sempat bereaksi. Apa? Seru Dark Earth Lord kaget. Seluruh proses itu, meskipun tampak panjang, hanya berlangsung sesaat. Qin Chen berputar, mencengkeram belati Dark Earth Lord. Kemudian, berubah menjadi naga sejati. Bayangan ekor naganya berubah menjadi bayangan pedang mengerikan, menyerbu ke depan. Seluruh proses itu berjalan mulus. Sebuah keindahan yang menakjubkan. Namun di mata Dark Earth Lord, proses itu dipenuhi dengan teror yang tak berujung. Boom! Ia mundur dengan tergesa-gesa, mengabaikan belati yang digenggam Qin Chen. Mati-matian menghindari serangan mematikan Qin Chen. Namun sudah terlambat. Belati itu adalah umpan yang digunakan Qin Chen untuk memikat Dark Earth Lord. Saat Dark Earth Lord tidak segera meninggalkan belati itu, nasibnya telah ditentukan. Void Confinement. Puff! Ekor naga sejati raksasa yang telah diubah Qin Chen langsung menghantam Dark Earth Lord. Energi pedang meledak, dan Dark Earth Lord menjerit kesakitan. Langsung terpental. Sebuah luka mengagetkan muncul di pinggangnya, meneteskan darah. Ia hampir terpenggal. Tubuhnya yang lentur dan auranya yang tertahan menjadikannya pembunuh yang tangguh. Tetapi tanpa pertahanan Vajra Earth Lord, bagaimana ia bisa menahan serangan mematikan Qin Chen? Murka dan ketakutan, Dark Earth Lord, bahkan tanpa repot-repot menyembuhkan lukanya, mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan. Tetapi bagaimana mungkin Qin Chen memberinya kesempatan? Melepaskan domain spasialnya, Qin Chen memenjarakan kehampaan. Dark Earth Lord tiba-tiba merasa tubuhnya tercekik. Dan saat berikutnya, jeritan melengking terdengar. Sepasang cakar naga muncul dari dada Dark Earth Lord. Dan sebelum ia bisa melarikan diri, ia terbelah dua oleh cakar tersebut. Jika kau ingin membunuhku, kau harus siap mati. Lengan naga Qin Chen bergetar hebat. Dan energi sejati serta hukum agung penguasa bumi kegelapan diserap oleh cakram giok penciptaan Qian Kun milik Qin Chen. Ia kemudian melemparkan tubuh yang terkoyak itu ke samping dan mencibir. Tidak jelas apakah penguasa bumi kegelapan menyergap Qin Chen, atau Qin Chen yang menyergap penguasa bumi kegelapan. Tetapi pada titik ini, itu tidak penting. Yang tersisa dari penguasa bumi kegelapan hanyalah tubuhnya yang terkoyak. Sebenarnya, dengan kekuatan penguasa bumi kegelapan, tidak mudah bagi Qin Chen untuk membunuhnya. Sayangnya, pihak lain terlalu percaya diri dan mencoba membunuh Qin Chen berulang kali. Akibatnya, Qin Chen memanfaatkan kesempatan itu dan memanfaatkan keengganan pihak lain untuk meninggalkan belati untuk menjebaknya. Jika lawan memiliki pertahanan seperti Vajra Earth Lord, ia mungkin punya peluang untuk lolos. Sayangnya, ia melakukan kesalahan ini, dan hanya kematian yang menantinya. Namun, bukan hanya Dark Walking Earth Lord, sebagian besar Earth Lord di dunia tidak akan meninggalkan senjata mereka begitu saja. Berapa banyak yang memiliki keberanian seperti itu? Di saat kritis, siapa yang akan dengan tegas memotong lengan demi menyelamatkan nyawanya sendiri tanpa ragu sedikit pun? Tanda tanya. Dari kejauhan, para prajurit perkasa yang menyaksikan pemandangan ini tersentak kaget. Dark Walking Earth Lord, seorang Master Earth Lord yang tersohor di medan perang semua ras, tewas begitu saja. Bahkan Vajra Earth Lord pun bergidik ketakutan.
Dengan suara keras, ia berbalik dan melarikan diri. Tak berani menghadapi Qin Chen lagi. Orang ini terlalu brutal. Qin Chen menyaksikan Vajra Earth Lord terbang menjauh, tetapi tidak mengejarnya. Sebaliknya, ia melesat dan terbang langsung menuju sarang naga. Pada saat ini, banyak individu kuat, seperti Qin Chen, telah memilih lokasi sarang naga. Tertunda oleh Yang Mulia Bumi Berjalan Kegelapan dan Yang Mulia Bumi Berlian. Para ahli ini telah memasuki sarang naga sebelum Qin Chen. Wajah Qin Chen berubah warna. Dan dengan sekejap tubuhnya, ia bergegas masuk ke sarang naga. Berdengung. Saat memasuki sarang naga, aura kekacauan yang bergelora menyelimuti. Aura ini luar biasa pekat. Jauh lebih intens daripada yang ada di dalam harta karun ilahi segudang. Pasti ada harta karun kekacauan di sini, pikir Qin Chen. Tatapannya tertuju pada sarang naga kekacauan. Sarang naga itu sangat luas, dengan tikungan dan belokan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti dunia gua rahasia, mengarah ke titik-titik spasial yang tak terhitung jumlahnya, dan tak seorang pun dapat mengetahui apa yang ada di dalamnya. Individu-individu kuat yang telah masuk sebelumnya tampaknya juga telah memasuki berbagai titik spasial. Tujuan mereka tidak diketahui. Arah itu, Qin Chen merasakan arah daya tarik melalui ki naga sejatinya, dengan cepat menemukan lokasi dan masuk. Namun, tepat saat Qin Chen menyerbu ke dalam sarang naga, tiba-tiba terdengar teriakan memilukan dari dalam. Kemudian, Qin Chen melihat seorang venerabel yang sebelumnya menyerbu ke dalam sarang naga, terjerat oleh bayangan hitam tak terlihat. Ia meraung kesakitan. Tubuhnya menyusut dengan cepat. Esensi dan kekuatan hidup venerabel di dalam dirinya terus-menerus larut dan lenyap. Tolong aku. Ini adalah venerabel manusia tingkat puncak, yang sebelumnya menyerbu di depan. Percaya bahwa ia memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu. Namun sekarang, energi vital dan darahnya terus terkuras, mengubahnya menjadi mumi, seolah-olah bertahan sesaat. Kengerian itu mengerikan, meninggalkan bulu-bulu halus di tanah. Apa itu? Qin Chen tersentak kaget. Pada saat itu, dengan desingan, dari ruang di sekitar sarang naga, serangkaian bayangan hitam tiba-tiba menerkam ke arah Qin Chen. Bayangan hitam ini membawa aura kacau, penuh dengan makna kekacauan tanpa akhir, dan akan segera menyelimuti Qin Chen. Keluar, Qin Chen meraung. Ki naga sejati di dalam dirinya melonjak, berubah menjadi aliran ki pedang naga sejati yang menebas dengan ganas ke arah hantu-hantu itu. Dengan tebasan cepat dan tajam, hantu-hantu hitam itu dengan cepat terpotong oleh serangan Qin Chen. Namun, sesaat kemudian, mereka menyatu kembali, bahkan membentuk fusi mereka sendiri, dan menerjang ke arah Qin Chen sekali lagi. Kekuatan naga sejati, Qin Chen meraung, melepaskan kekuatan naga sejati. Aura naga sejati yang melonjak menyelimuti hantu-hantu hitam itu, mencoba melenyapkan mereka. Bab 3908 Hutan Shenlong. Namun, bayangan hitam ini mengandung kekuatan kekacauan yang mengerikan, membawa aura yang kacau dan ganas. Sekuat apapun Qin Chen menggunakan ki naga sejatinya untuk memusnahkan mereka, bayangan-bayangan yang kacau dan ganas itu tetap tak terkalahkan, menyerbu dengan panik ke arahnya. Hal ini membuat Qin Chen merinding. Apa-apaan ini? Yang lebih mengerikan lagi, Qin Chen menemukan bahwa ki naga sejatinya, alih-alih mampu memusnahkan bayangan hitam, justru bertindak seperti tonik, membuat mereka semakin ganas. Api Karma Void, teriak Qin Chen dingin. Dan seketika, api yang mengepul meletus dari tubuhnya. Kali ini, di bawah pemurnian api Karma Void, bayangan-bayangan hitam yang kacau itu mulai berputar dan berputar, mengeluarkan suara mendesis. Materi gelap dan halus di dalamnya terus-menerus meleleh, hanya menyisakan bola energi kacau murni yang melayang di udara. Namun, Qin Chen tidak berani memurnikan energi kacau ini dan hanya bisa membiarkannya menghilang perlahan ke udara. Apa-apaan ini? Qin Chen bergidik. Bayangan hitam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Jika bayangan iblis di dalam makam pedang adalah bayangan yang dipenuhi kekuatan kegelapan, maka bayangan hitam di alam rahasia Myriad Divine Treasures adalah kekuatan yang tak terjelaskan yang dipenuhi aura kekacauan dan kekerasan, yang terdiri dari energi primordial.
Mungkinkah tempat ini juga telah diserbu oleh Dark Abyss? Qin Chen merenung. Alasan makam pedang paviliun pedang Tongtian di alam surga selatan berisi bayangan yang menyatu dengan kekuatan gelap dan energi iblis adalah karena tempat itu dulunya merupakan lokasi pertempuran besar antara iblis dan paviliun pedang Tongtian. Tak terhitung banyaknya master iblis dan prajurit klan gelap tewas di sana. Dan transformasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah membentuk tempat unik ini. Tetapi mengapa ada bayangan yang menyerupai bayangan iblis di sini? Namun bayangan hitam yang begitu berbeda. Qin Chen melirik Earth Venerable dari sebelumnya. Ia menyusut. Kekuatan hidupnya telah lama hilang. Menjadi mayat kering. Akhirnya, seluruh tubuhnya perlahan layu. Meleleh. Daging dan senjatanya pun sama. Kurasa aku harus lebih berhati-hati. Qin Chen fokus. Tempat ini terlalu asing. Memaksanya untuk waspada. Wus. Qin Chen terbang masuk. Sarang naga ini sangat luas. Dengan lapisan ruang yang bersarang di dalam lapisan, sehingga sulit untuk menentukan arah. Melewati lapisan ruang, Qin Chen langsung melihat hamparan luas. Melihat keluar, ia bisa melihat pohon-pohon raksasa yang saling bertautan. Pemandangan yang membuat Qin Chen sangat terkejut. Mungkinkah ini kayu naga ilahi yang legendaris? Qin Chen terkejut. Legenda mengatakan bahwa kayu naga ilahi adalah habitat naga sejati. Sama seperti burung phoenix api yang hanya suka bertengger di pohon Paulonia. Naga sejati juga lebih suka membangun sarang mereka di kayu naga ilahi dan tinggal di sana. Ada yang mengatakan ini karena kayu naga ilahi mengandung aura khusus yang memelihara jiwa naga sejati. Tetapi tidak seorang pun di luar klan naga sejati tahu apakah ini benar. Bagaimanapun, kayu naga ilahi dianggap sebagai material tingkat atas di alam semesta. Agar sebatang kayu naga ilahi tumbuh sempurna, dibutuhkan waktu ribuan tahun dan menyerap aura serta harta karun yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta. Khususnya, kayu senlong kualitas terbaik yang sesungguhnya paling baik ditanam dengan menyerap energi kekacauan. Namun, setelah melewati masa yang tak terhitung jumlahnya, tempat-tempat di alam semesta yang mengandung energi kekacauan semakin sedikit. Yang menyebabkan kayu senlong di alam semesta semakin berkurang. Konon, saat ini, selain di tanah leluhur klan naga sejati, masih terdapat pohon senlong. Tidak banyak pohon senlong yang tumbuh di alam semesta. Meskipun beberapa ditemukan di medan perang semua ras, mereka hanya tumbuh di zaman kuno. Yang tersisa di sini adalah beberapa pohon kuno. Ditinggalkan oleh makhluk yang kuat. Seorang ahli klan naga sejati pernah menyatakan kepada semua ras bahwa ras manapun yang dapat menemukan kayu naga ilahi dapat menukarnya dengan klan naga sejati mereka dengan harta apapun yang dimiliki klan naga sejati mereka. Menunjukkan betapa langkanya kayu naga ilahi. Namun kini, Qin Chen tercengang. Ia melihat sekeliling. Melihat sarang naga yang dipenuhi pepohonan yang rimbun dan kokoh. Aura mereka menyegarkan ki naga sejati di dalam dirinya. Bagaikan korek api yang memasuki dunia kaya oksigen. Langsung meledak dengan energi yang membara. Qin Chen bahkan merasa selama ia tetap berada di dalam sarang naga, ia tidak perlu berkultivasi. Karena ki naga sejatinya akan terus tumbuh. Bahkan lebih cepat daripada berkultivasi di medan perang semua ras. Kayu naga ilahi. Begitu banyak kayu naga ilahi. Qin Chen tercengang. Mulutnya ternganga. Tertegun. Hampir tak percaya. Melihat keluar, hutan naga ilahi yang tak terhitung jumlahnya terjalin. Seperti naga yang melingkar. Memenuhi pandangannya dengan akar dan ujung yang tak terlihat. Di dunia luar, klan naga sejati pernah berkata bahwa sepotong kayu naga ilahi sepanjang 1 meter pun dapat ditukar dengan harta karun dari klan naga sejati. Namun, kayu naga ilahi di dalam sarang naga ini begitu padat. Lebih dari 1 meter. Bahkan mungkin ribuan. Bahkan puluhan ribu meter. Sehingga terjalin rapat. Luar biasa rumit. Itu kayu naga ilahi. Benar-benar mirip kayu naga ilahi. Haha. Bukankah kita akan meraup untung besar? Qin Chen dapat mengetahui dari aura naga sejati yang terpancar darinya bahwa kayu itu adalah kayu naga ilahi yang legendaris. Namun, para venerable lainnya hadir. Dan kayu naga ilahi, sebagai material paling premium di alam semesta, tentu saja mendapatkan pengakuannya. Tiba-tiba, mata seorang venerable menyala dengan cahaya yang membara. Dan ia langsung berubah menjadi aliran cahaya. Melesat cepat menuju kayu naga ilahi.
Boom! Tanpa sepatah kata pun, salah satu venerable mengulurkan tangan untuk meraih kayu naga ilahi. Seketika, kekuatan venerable yang melonjak, bagaikan lautan luas, menyelimuti kayu naga ilahi, mencoba menariknya ke dalam cincin penyimpanannya. Seberapa dahsyatkah kekuatan genggaman seorang venerable? Bahkan bintang pun bisa digenggam seperti permen, dimainkan di telapak tangan. Meskipun sarang naga di hadapannya sangat besar, dengan cabang-cabangnya yang bersilangan, sarang itu pasti tak mampu menahan genggaman seorang venerable. Namun, ketika aura mengerikan venerable menyelimuti kayu naga ilahi, mencoba menariknya ke dalam cincin penyimpanannya, kayu itu tetap tak bergerak. Seolah-olah kayu itu telah berakar di kehampaan, tak tergoyahkan oleh genggamannya. Mustahil, seru venerable terkejut. Kayu naga ilahi ini mustahil untuk digenggam. Keningnya sedikit berkerut, yakin bahwa usahanya yang kuat untuk menggenggam semua kayu itu telah menyebabkan kegagalannya. Maka, ia meraih potongan kayu di hadapannya lagi. Gemuruh, tiba-tiba, kekuatan mengerikan yang mulia memancar, menyelimuti sebagian hutan naga ilahi yang luas di hadapannya. Hanya sekitar 10 meter lebarnya. Bagi yang mulia, ini semudah meniup setitik debu. Bab 3909 Serangga Terbang Hitam. Namun, sekeras apapun ia berusaha, kayu naga ilahi tetap tak bergerak, seolah-olah tertanam. Bagaimana mungkin? Seru yang mulia dengan kaget dan marah. Dengan kekuatannya, ia bahkan tak mampu mengangkat sepotong pun kayu naga ilahi. Para yang mulia lainnya tak dapat sepenuhnya menerima kata-katanya, menyerang satu demi satu. Boom, boom, boom. Namun, sekuat apapun mereka menyerang, kayu naga ilahi tetap tak bergerak. Bahkan dengan kekuatan maksimal mereka tak mampu mengangkat sepotong pun. Bagaimana mungkin sarang naga ini direbut semudah itu? Wus! Saat itu, Qin Chen melesat ke area tersebut. Ia telah lama merasakan keistimewaan kayu naga ilahi, tetapi ia menahan diri. Di dalam kekosongan misterius reruntuhan Myriad Divine Treasures, medan perang semua ras, terdapat sebuah sarang naga. Jika sarang itu bisa dengan mudah direbut, Qin Chen pasti akan terkejut. Sarang naga, dan begitu luas, menandakan bahwa di suatu era yang tak diketahui, seorang pemimpin tertinggi klan naga sejati pernah tinggal di sini. Tak masalah, setelah Qin Chen bertransformasi menjadi naga sejati, ia telah mempelajari beberapa informasi tentang klan naga sejati. Kayu naga ilahi langka di alam semesta saat ini. Bahkan anggota klan naga sejati yang paling kuat pun membangun sarang naga yang tebalnya hanya beberapa ratus atau 1000 meter. Lalu bagaimana dengan sarang naga ini? Akar kayu naga ilahi yang luas dan saling terkait membentang kusut di kehampaan ini. Saking luasnya, bahkan pemimpin klan naga sejati saat ini pun tak layak tinggal di sana. Bahkan melampaui sarang leluhur klan naga sejati. Bagaimana mungkin harta karun seperti itu bisa dengan mudah direbut? Itu Long Chen dari klan naga sejati. Dia juga di sini. Ketika Qin Chen memasuki kehampaan ini, banyak venerable yang telah masuk sebelumnya merasakan kehadirannya dan terkejut. Reputasi Qin Chen kini menjadi dahsyat. Ia berani menghadapi dan mengutuk bahkan sosok-sosok kuat seperti Kaisar Bon Neter dan Venerable Bumi 10.000 Meteorit. Ia jelas tak bisa dianggap remeh. Terlebih lagi, banyak yang telah menyaksikan Qin Chen mencabik-cabik Dark Earth Lord saat memasuki dunia ini, mengetahui bahwa dia adalah pembunuh yang kejam. Mereka semua terkagum-kagum. Setidaknya, sebagian besar yang hadir percaya bahwa menghadapi makhluk tangguh seperti Dark Earth Lord, bahkan jika mereka dapat menghindari serangannya, mereka sama sekali tidak akan mampu membunuhnya. Dari sekian banyak individu kuat yang telah memasuki tanah misterius ini, hanya segelintir Earth Lord puncak dari faksi-faksi papan atas, seperti Myriad Meteorites dan Abyssal Souls, yang benar-benar dapat membunuh Dark Earth Lord. Yang lainnya ragu-ragu. Hal ini membuat banyak venerable yang hadir memberi jarak yang cukup jauh kepada Qin Chen. Long Chen ini adalah naga sejati. Dia pasti memiliki keahlian unik dengan kayu naga ilahi. Aku ingin tahu apakah dia bisa menangkapnya. Saat Qin Chen tiba, banyak mata langsung tertuju padanya, mengamatinya dengan saksama untuk langkah selanjutnya. Pikiran Qin Chen berubah, dan dia mendekati salah satu pohon naga. Telapak tangannya menyentuh pohon besar itu,
Dan tiba-tiba, sebuah kekuatan khusus mengaktifkan ki naga sejati di dalam tubuh Qin Chen, membuatnya kembali bergejolak dengan penuh semangat. Namun, kali ini, saat ia semakin dekat, Qin Chen samar-samar merasakan bahwa meskipun pohon naga memancarkan kekuatan khusus yang memelihara ki naga sejati, vitalitasnya sendiri bagaikan vitalitas seorang lanjut usia, memudar bagai lilin, siap padam kapan saja. Hal ini membuat Qin Chen tercengang. Umur pohon naga luar biasa panjang. Sebatang pohon dapat tumbuh selama ribuan tahun. Bahkan jika ditebang setelah tumbuh sempurna untuk membentuk sarang naga, ia dapat mempertahankan vitalitasnya yang kuat selama ribuan tahun. Kayu naga ilahi. Sudah berapa lama kayu naga ilahi ini tersimpan di sini? Qin Chen terkejut. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dan ia segera mulai melepaskan ki naga sejatinya. Mencoba menangkap kayu naga ilahi ke dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Berdengung, gelombang ki naga sejati menyelimuti kayu naga ilahi. Langsung menarik napas semua orang. Jika Qin Chen benar-benar dapat merebut sarang naga ini, apalagi seluruh sarangnya, bahkan mengambil sepotong kayu naga ilahi saja akan menjadi keuntungan yang sangat besar, cukup untuk membuat orang iri. Untuk sesaat, napas semua orang membeku. Namun, kilatan ki naga memancar, dan sarang naga itu tetap tak bergerak. Bahkan sepotong kayu naga ilahi di hadapan Qin Chen pun tetap tak bergerak. Bahkan klan naga sejati pun tidak dapat merebut kayu naga ilahi ini. Para venerabel lain di dekatnya memperhatikan hal ini, merasakan campuran kekecewaan dan kelegaan. Aku tak percaya. Mata seorang venerabel berkilat, memancarkan pelangi suci. Tiba-tiba, sebilah pedang hitam muncul di tangannya. Kepala binatang buas terukir di gagangnya, memancarkan aura mengerikan. Boom! Ia mengayunkan pedang, menebas dahan kayu naga ilahi di depannya dengan ganas. Melihat harta karun yang begitu berharga tepat di depan matanya, namun tak mampu mengambilnya, bagaimana ia bisa menahan diri? Pemandangan ini langsung mengubah ekspresi orang-orang di sekitarnya. Orang ini ternyata berencana membelah kayu naga ilahi dan mengambilnya. Setelah perubahan warna mereka, mata para venerabel lainnya berkilat. Ternyata itu ide yang bagus. Karena mereka tak bisa mengambil sarang naga itu seluruhnya, atau bahkan seluruh akarnya. Membelah kayu naga ilahi dan mengambilnya sepotong demi sepotong adalah ide yang bagus. Boom! Di bawah tatapan mata orang banyak, venerabel menghunus pedang hitam, melepaskan semburan energi yang mengerikan, dan menebas kayu naga ilahi. Namun, kayu naga ilahi itu penuh energi. Serangan penuh yang mulia bahkan tidak mematahkan kayu itu, hanya meninggalkan bekas putih. Kayu naga ilahi yang kuat sekali. Yang mulia lainnya juga mempertimbangkan untuk menggunakan metode ini. Tetapi setelah melihat ini, mereka tercengang. Meskipun yang mulia tidak terlalu kuat, hanya puncak yang mulia manusia. Ia bahkan tidak bisa membelah permukaan kayu naga ilahi, hanya meninggalkan bekas luka. Bahkan yang mulia bumi pun tidak akan mampu membelah kayu naga ilahi. Apa itu tadi? Sementara yang lain tenggelam dalam pikiran, tatapan Qin Chen tertuju pada kayu naga ilahi. Saat kayu naga ilahi menangkis pedang lawan, Qin Chen seperti melihat kilatan cahaya hitam. Benar saja. Tepat ketika mata yang mulia tampak kecewa dan frustrasi, serangkaian suara dengungan terdengar. Dan tiba-tiba, segerombolan serangga terbang hitam pekat terbang keluar dari belakang kayu naga ilahi. Oh tidak, apa itu? Lari. Melihat segerombolan serangga terbang yang luar biasa banyaknya, semua orang terkejut dan berbalik untuk melarikan diri. Sesaat, jeritan terdengar naik turun. Meskipun orang-orang kuat ini berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, serangga terbang itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, yang mulia yang telah bertindak sebelumnya, dan beberapa orang di sekitarnya, dikepung oleh serangga terbang hitam ini. Bab 3910, Serangga Pemakan Kekosongan. Di bawah tatapan mata kerumunan, serangga-serangga terbang hitam mengepung para venerabel dan melahap mereka dengan panik. Semua orang merasakan kulit kepala mereka geli, lalu mendengar serangkaian jeritan melengking saat para venerabel dilahap oleh serangga-serangga hitam aneh itu. Saat serangga-serangga itu terbang dengan kecepatan yang tak tertandingi, semua prajurit kuat itu berubah menjadi kerangka. Dan akhirnya bahkan kerangka mereka pun tergerogoti abis.
Setelah serangga-serangga hitam melahap para venerable, mereka kembali ke belakang hutan naga ilahi dan menghilang. Pemandangan para venerable yang dilahap dalam sekejap tanpa menyisakan apapun membuat venerable lainnya merinding. Tak seorang pun berani mendekat, apalagi menyerang hutan naga ilahi lagi. Mungkinkah itu Void Devourer yang legendaris? Banyak venerable bergidik. Bulu kuduk mereka berdiri. Seorang venerable bumi berseru ngeri. Seorang venerable di dekatnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa itu Void Devourer? Venerable bumi, dengan rambut dan janggut putihnya, tampak sangat berpengetahuan. Ia gemetar saat berbicara. Pelahap kekosongan adalah serangga yang sangat berbahaya. Ia memakan segalanya, terutama berbagai emas suci dan pohon suci. Tubuhnya sangat keras, dan bahkan dapat melahap kehampaan. Oleh karena itu disebut pelahap kekosongan. Namun, serangga ini sekarang langka di alam semesta, dan tidak mudah menemukannya di luar sana. Namun, ada cukup banyak di dalam gudang ilahi segudang. Banyak yang pernah bertemu mereka jauh di dalamnya sebelumnya, tetapi hanya dalam jumlah kecil. Aku tidak menyangka akan menemukan begitu banyak di alam rahasia ini. Sepertinya semua orang harus berhati-hati. Jika kalian ingin mendapatkan harta karun di sarang naga ini, berhati-hatilah saat bertemu dengan pelahap kekosongan, kata Yang Mulia Bumi dengan gemetar. Apakah makhluk ini begitu mengerikan? Bahkan jika kita bergabung, kita tidak bisa membunuhnya, tanya seseorang. Dengus lelaki tua itu. Serangga pelahap kehampaan sangat berbahaya. Mereka lebih suka bersembunyi di kehampaan atau di makanan mereka. Semakin besar mereka, semakin kuat mereka. Legenda mengatakan bahwa ada nenek moyang serangga yang dapat melahap bahkan makhluk yang tak terkalahkan. Mereka bisa melahap makhluk tak terkalahkan. Mendengar ini, Qin Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak tergerak. Di alam semesta, tidak semua orang bisa disebut tak terkalahkan. Bahkan para pemimpin klan dan makhluk seperti Yang Mulia Surgawi pun tak bisa disebut tak terkalahkan. Mudah dibayangkan betapa kuatnya makhluk tak terkalahkan. Tetapi fakta bahwa serangga pemakan kekosongan dapat melahap mereka bahkan lebih mengerikan. Bahkan mereka yang mampu pun rela mengorbankan nyawa mereka rela mati. Seorang Yang Mulia Bumi mendengus dingin, melihat bekas luka dangkal yang tertinggal di kayu naga ilahi. Ia berkata dengan dingin, serangga roh tadi memang menakutkan. Tetapi mereka hanya melahap beberapa yang mulia manusia. Konon, serangga pemakan kekosongan ini takut api. Jika kau berlatih teknik api, kau pasti tak akan takut. Setelah selesai berbicara, sebuah gergaji panjang muncul di tangannya, memancarkan cahaya tajam, dan ia menebas kayu naga ilahi. Jika Yang Mulia manusia itu mampu meninggalkan bekas putih samar, ia mungkin bisa menembus kayu naga ilahi. Tiba-tiba, suara menusuk bergema, dan aura meletus dari kayu naga ilahi. Senjata berharga yang dilepaskan oleh Yang Mulia Bumi ternyata tak mampu memotongnya. Aku tak percaya. Boom! Aura mengerikan meletus dari Yang Mulia Bumi. Kekuatannya melonjak ke udara. Gergaji panjang dari senjata berharga itu meletus dengan hukum rantai ilahi yang menyilaukan. Kayu naga ilahi adalah harta karun dengan mutu tertinggi. Barang apapun di pasar gelap layak dilelang. Apalagi harta karun yang didambakan oleh klan naga sejati. Membawa pulang satu saja akan menyelesaikan perjalanan ini, meskipun tak ada lagi yang didapat. Namun, kayu naga ilahi ini luar biasa keras. Manusia Zun pernah meninggalkan bekas di atasnya. Tetapi setelah ledakan gergaji, kayu naga ilahi itu tampak terbangun, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Bahkan bekas putih yang ditinggalkan manusia Zun perlahan memudar, seolah menyembuhkan dirinya sendiri. Mustahil, seru monster tua bumi Zun dengan kaget dan marah. Begitu ia selesai berbicara, dengan suara mendengung, segerombolan serangga pemakan kekosongan tiba-tiba terbang dari bayangan kayu naga ilahi. Monster tua bumi Zun mendengus dingin, dengan percaya diri membuka mulutnya dan menyemburkan api esensi gerhana. Api yang berkobar itu langsung membakar abis kawanan serangga pemakan kekosongan itu. Hanya sekelompok serangga kecil. Monster tua itu mendengus percaya diri, lalu mengeluarkan sebuah botol harta karun. Begitu botol itu terbuka, aliran energi berwarna-warni mengalir keluar, memberkati gergaji dan mengintensifkan serangannya. Namun, dengan suara mendengung,
Hanya seekor serangga pemakan kekosongan yang terbang dari tanah. Kali ini lebih besar dari kepala manusia. Ya Tuhan, itu Raja Serangga Pemakan Kekosongan. Sang Earth Venerable, yang mengenali serangga pemakan kekosongan, tiba-tiba memucat saat melihatnya. Para Venerable di sekitarnya segera berhamburan, menjauh sejauh mungkin dari serangga pemakan kekosongan. Serangga kecil, beraninya kau begitu lancang. Sang Earth Venerable tua, dengan sangat percaya diri, mencibir dan melepaskan semburan api gerhana. Ah! Sebuah jeritan melengking terdengar. Raja Serangga Pemakan Kekosongan mengabaikan api gerhana dan langsung menembus tubuh Sang. Suara gemeretak bergema. Dan dalam sekejap mata, Sang Earth Venerable tua dilahap oleh Raja Serangga Pemakan Kekosongan. Bahkan tanpa meninggalkan tulang. Pemandangan ini membuat banyak orang merinding. Seorang Earth Venerable tingkat menengah berhadapan dengan Raja Serangga Pemakan Kekosongan seperti itu. Bahkan tidak mampu melawan. Sungguh mengerikan. Yang mulia bumi tua ini, dalam hal kekuatan, tak diragukan lagi sebanding dengan yang mulia bumi Fajra dan yang mulia bumi gelap. Baru setelah Raja Serangga Pemakan Kekosongan menggali lubang di bawah tanah, para yang mulia yang tersebar akhirnya kembali, masih terguncang oleh ketakutan mereka. Hei, ini hasil dari kesombongan, cibir yang mulia bumi yang telah berbicara sebelumnya. Serangga pemakan kekosongan sangat kuat. Satu Raja Serangga Pemakan Kekosongan bahkan dapat melukai seorang yang mulia bumi tingkat puncak. Suatu ketika, jauh di dalam gudang ilahi segudang, seorang yang mulia bumi hantu tingkat puncak menemukan harta karun dan mencoba menjarahnya. Hal ini memicu segerombolan serangga pemakan kekosongan yang dipimpin oleh Raja Serangga Pemakan Kekosongan, dan mereka dengan cepat dilahap. Beraninya seorang yang mulia bumi tingkat menengah menghadapi Raja Serangga Pemakan Kekosongan. Serangga pemakan kekosongan sangat ganas. Aku sarankan kau untuk tidak memprovokasi mereka. Aku berani bertaruh. Bahkan yang mulia bumi manusia Wanyun dan yang mulia bumi iblis Yuanhun harus mempertimbangkan konsekuensi dari memprovokasi serangga pemakan kekosongan ini. Lanjut yang mulia bumi. Melihat bahkan seorang venerable bumi tingkat menengah mengalami nasib seperti itu. Venerable yang tersisa di sekitar mereka bahkan lebih ragu untuk menyerang kayu naga ilahi. Meskipun kayu naga ilahi berharga, mengorbankan nyawa mereka untuk itu akan lebih merepotkan daripada menguntungkan. Serangga pemakan kekosongan ini, tak jauh dari sana. Tatapan Qin Chen berkedip. Serangga pemakan kekosongan ini agak mirip dengan semut pemakan udara dan serangga pemurni api miliknya. Ia bertanya-tanya apakah ada hubungannya. Semut kecil. Api kecil. Apakah kau melihat serangga-serangga itu tadi? Apakah kau mengenali mereka? Qin Chen segera membangunkan semut kecil dan api kecil dari cakram giok penciptaan Qian Kun dan bertanya dengan tergesa-gesa.